Melihat api yang keluar dari tubuh Wu Chen, wajah Gui Xiao berubah drastis. Kekuatan api itu sangat berbahaya bagi para iblis, jadi mereka harus menganggapnya serius. Darah kabur. Pada saat kritis hidup dan mati, Gui Xiao tidak peduli dengan apapun, dan langsung menggunakan keterampilan penghindaran darah. Itu adalah keterampilan yang sangat ajaib. Itu dapat digunakan untuk melarikan diri. Itu tidak lebih baik. Pada saat itu, cahaya darah keluar dari tubuh Gui Xiao. Cahaya darah ini sangat kuat, seperti ledakan hari darah. Cahaya itu sangat indah dan menyilaukan. Dengan cahaya darah ini, tubuh Gui Xiao terguncang, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, ia berada 10 kaki jauhnya dari Wu Chen. Dengan kecepatan yang luar biasa, Wu Chen juga tercengang. Orang ini sangat cepat. Bahkan Wu Chen harus mengakui bahwa keterampilan penghindaran darah Gui Xiao tadi benar-benar sangat cepat. Bahkan dia tidak sebaik dirinya sendiri. Setelah keluar dari bahaya, Gui Xiao tersentak 2 kali, lalu mendongak dan melihat Wu Chen. Ada kilatan darah di matanya. Anak ini hampir membunuhnya tadi. Jika dia tidak menyelesaikan anak ini, bagaimana dia bisa berlari kencang di gurun timur? Panah darah ajaib. Dengan minuman keras, Gui Xiao mengeluarkan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya darah ini menutupi seluruh ruang, yang membuat seluruh ruang menjadi lautan darah. Darah melonjak dan mekar. Saat melihat Wu Chen, tangan Gui Xiao menari-nari liar, dan cahaya darah membentuk panah darah, yang melesat keras ke Wu Chen. Panah darah ini membawa energi aneh. Energi itu memiliki sifat korosif yang kuat. Jangan katakan bahwa jika Anda terkena langsung, bahkan jika Anda digosok dengan sedikit kulit, sifat korosifnya akan keluar dengan cepat dan mengikis lawan Anda, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen melihat panah darah Gui Xiao. Dari panah darah ini, dia juga mencium bau napas yang berbahaya. Dia mengerti bahwa kekuatan jurus ini pastilah hebat dan harus ditanggapi dengan serius. 9 hari di kota Xianwang. Rahasia Wu Chen di tangan, sebuah kekuatan besar, melesat keluar dari tubuhnya, cahaya terang, tepat di luar tubuhnya untuk mengumpulkan seorang Raja Peri yang kuat. Begitu Raja Peri keluar, sebuah napas tebal melesat keluar secara langsung. Napas ini sangat besar, seperti Raja Peri yang sebenarnya turun, tidak bisa dihancurkan. Apa ini? Melihat tubuh Dharma Raja abadi di luar Wu Chen, Gui Xiao penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan yang tak ada habisnya. Dia belum pernah melihat jurus seperti itu. Namun, tidak peduli jurus apapun, itu hanya perlu dipatahkan. Anak panah darah ajaib. Gui Xiao meraung dan menari dengan kedua tangannya. Darahnya menyembur keluar dan berubah menjadi anak panah darah. Anak panah darah itu menembus udara dan melesat turun dengan marah ke arah Wu Chen untuk menusuknya. Namun, anak panah darahnya langsung terhalang saat bertemu dengan Raja Abadi Wu Chen, dan tidak dapat bergerak lebih jauh lagi. Melihat ini, Gui Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Jurus macam apa yang sebenarnya digunakan Wu Chen untuk menghentikan anak panah darahnya? 1000 anak panah menembus jantung. Gui Xiao tidak akan berhenti di titik ini. Dia mendesak kekuatannya, dan cahaya darah itu melesat keluar, berubah menjadi ribuan anak panah. Kiki melesat ke arah Wu Chen. Dia ingin melihat berapa banyak anak panah darah yang dapat dihalangi oleh bocah itu. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen melihat serangan Gui Xiao yang ganas, tetapi dia tersenyum tipis, tanpa rasa takut. Raja Peri miliknya adalah pertahanan terkuatnya, yang lebih berguna daripada baju besi cahaya darah di antara para iblis. Raja Peri yang kuat telah membentuk pertahanan yang kuat, yang secara efektif dapat menahan serangan dari dunia luar. Api itu berkobar. Wu Chen minum banyak. Api yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyembur keluar. Tiba-tiba, api itu menyebar ke seluruh tubuh Raja Peri. Api yang kuat itu terbakar habis. Anak panah darah yang melesat itu langsung hancur di bawah api yang membakar itu. Gas darah menguap dan menghilang di antara langit dan bumi. Seranganmu tampaknya tidak berpengaruh padaku. Wu Chen menatap Gui Xiao, dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar ucapan itu, ekspresi wajah Gui Xiao menjadi suram. Anak ini, sama sekali tidak menatapnya, ini baginya, itu benar-benar memalukan. Nak, jangan berpikir memiliki cangkang kura-kura itu hebat. Mari kita lihat bagaimana aku bisa memecahkan cangkang kura-kuramu.
Gui Xiao sangat marah. Darahnya mengalir deras. Dia bergegas turun ke Raja Peri. Lautan darah yang besar, bercampur dengan sihir langit, bergegas ke Raja Peri. Kekuatan besar itu bekerja padanya dan ingin menghancurkannya. Tetapi jelas bahwa dia membenci kekuatan Raja Peri. Raja Peri yang besar, seperti raksasa, berdiri di bumi. Tidak peduli seberapa ganas serangan Gui Xiao, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak dapat digoyahkan. Bagaimana pertahanan anak ini bisa begitu kuat? Gui Xiao sangat terkejut. Raja Peri Wu Chen memiliki pertahanan yang kuat, yang berada di luar imajinasinya. Tidak peduli jenis serangan apa yang dia gunakan, dia tidak dapat memberikan efek apapun pada anak ini. Ini benar-benar aneh. Sekarang, apakah kamu sudah cukup bermain? Jika sudah, saatnya aku menyerang. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia langsung memanggil pedang pembunuh naga. Kekuatan besar meledak melalui pedang pembunuh naga. Pedang Qi yang indah keluar, yang sangat ganas. Ketika telapak tangannya terbuka, pedang naga jatuh ke tangannya secara otomatis. Kemudian, Wu Chen memegang pedang naga dan langsung menebasnya. Aku melihat kilatan cahaya di langit, dengan cepat memotong langit, mekar di bawah langit malam, sangat terang. Cahaya pedang menembus langit, kekuatannya kuat, udara pedang terisi, dan bilahnya berputar ke segala arah. Gui Xiao terkejut. Dari pisau Wu Chen, dia bisa mencium bau yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa ceroboh. Telapak darah. Gui Xiao menggunakan teknik telapak tangan lagi, hanya melihat cahaya darah yang kuat meledak darinya. Cahaya darah itu sangat indah, sangat menyilaukan, bercampur dengan kekuatan darah yang luar biasa, bergegas keluar, berubah menjadi kekuatan telapak tangan raksasa. Segera, telapak darah berkumpul. Dengan tepukan tangan, Gui Xiao mengambil kekuatan telapak tangan yang besar, membawa kekuatan untuk menghancurkan ruang, dan bergegas keluar dengan keras untuk membunuh Wu Chen. Bang! Telapak darah dan cahaya pisau bertabrakan di udara. Seketika, angkasa bergetar, langit dan bumi bergetar, dan napas yang dahsyat keluar dari tabrakan itu, bergulung ke segala arah. Aku tidak tahu apakah kau bisa menahanku. Wu Chen tersenyum tipis. Di bawah tatapan mata Gui Xiao yang terkejut, dia mengangkat pisau pembunuh naga, lalu membelahnya lagi. Tebasan Suan Yuan. Dengan teriakan keras, Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga dan membelahnya lagi. Ki pedang yang kuat meletus dari pisau pembunuh naga. Bilahnya menembus udara dan membuat dunia berguncang. Kekuatan pedang ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Pedang yang mengerikan. Pedang ini membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung dan gunung. Pedang itu berputar ke bawah untuk membunuh Gui Xiao. Tidak bagus. Melihat pedang ini, wajah Gui Xiao berubah drastis. Kekuatan pedang ini terlalu kuat, di luar imajinasinya. Dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk melawan. Jadi, saat ini, lebih baik menghindar, dan mencoba menghindari ketajaman Wu Chen. Darah mengalir. Gui Xiao sekali lagi menggunakan darah Dun, mengubah tubuhnya menjadi cahaya darah, dan dalam sekejap, dia bergerak 10 zang untuk menghindari serangan Wu Chen. Pisau Wu Chen jatuh tanpa ampun, terjadi ledakan dahsyat, gelombang energi, melesat keluar dalam sekejap, menggelinding ke segala arah dengan panik. Melihat ini, Gui Xiao tanpa sadar menghirup udara dingin. Gerakan anak ini terlalu mendominasi dan kuat. Untungnya, dia menggunakan darah untuk melarikan diri untuk berpindah. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apakah itu hal yang sama? Melihat Gui Xiao bergerak keluar dalam sekejap lagi, Wu Chen juga tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan yang digunakan Gui Xiao sebelumnya, yang dapat membuatnya berpindah dalam sekejap. Jarak gerakan ini tampaknya 10 zang. Melihat Gui Xiao, Wu Chen tersenyum dan memiliki strategi untuk menghadapinya. Satu pisau lagi. Pada saat ini, Wu Chen memegang pisau jagal naga, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalamnya. Pisau jagal naga bergetar hebat, dan gelombang Qi meledak. Qi dari pisau itu membubung ke langit dan sangat ganas. Melihat Gui Xiao dari kejauhan, pedang pembunuh naga milik Wu Chen tenggelam, dan dia hanya membelahnya dengan kedua tangan terangkat. Dengan pedang yang kuat, dia menyerbu dengan ganas, membawa kekuatan guntur, dan bergegas menuju Gui Xiao. Lagi, wajah Gui Xiao banyak berubah. Pedang Wu Chen benar-benar sombong, ganas dan tidak biasa. Saat terbelah, ruang bergetar.
Tidak dapat dihentikan. Darah mengalir deras. Dua kata tidak terucap, hantu Sino menggunakan darah untuk bersembunyi lagi, tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Apakah itu hal yang sama? Wu Chen tersenyum aneh. Gerakan Gui Xiao untuk menghindari darah ini memang merupakan metode berkedip, tetapi sulit untuk tidak mengalahkannya. Itu benar-benar dapat diatasi. Batuk. Dengan menggunakan jurus Blood Dun, Gui Xiao bergerak maju 10 kaki lagi. Ia menepuk dadanya dan merasa sedikit sesak napas. Karena kekuatan Wu Chen terlalu kuat, jauh di luar imajinasinya. Jika ia tidak memiliki jurus Blood Dun yang kuat, ia akan berada di tengah bumi. Namun, sebelum ia sempat rileks, tiba-tiba, jantungnya kembali waspada. Ia mendongak dan tidak tahu. Ia terkejut melihat pemandangan itu. Ia melihat pedang Qi yang mengejutkan dan melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kekuatan pedang ini bahkan lebih dahsyat daripada yang ia temui saat ia berpindah. Tidak bagus. Melihat ini, wajah Gui Xiao berubah drastis. Tanpa diduga, jurus Wu Chen kali ini bukan hanya satu pisau, tetapi dua. Satu pisau mengunci tempat di mana ia tadi berada, sementara yang lain melesat langsung ke tempat ia sekarang berada. Gui Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Sosoknya berubah menjadi cahaya darah. Ia ingin menggunakan Blood Dodge lagi. Kekuatan Wu Chen terlalu kuat. Ia baru saja bertarung dengannya. Ia tahu bahwa itu bukan lawannya. Jadi sekarang, dia tidak bisa memikirkan gerakan lain kecuali mengandalkan transfer kekuatan instan dari penghindaran darah. Namun, pedang ini dibuat oleh Wu Chen. Pedang ini secepat kilat. Dalam sekejap mata, pedang itu melesat. Pedang itu sangat kuat dan tidak dapat dihindari. Gui Xiao tidak bisa menghindar. Dia terbelah oleh pisau. Tubuhnya terlempar ke belakang dan dia terluka parah. Melihat Gui Xiao terbelah, Wu Chen menyeringai. Dia sudah lama menduga bahwa Gui Xiao mungkin menggunakan kedipan untuk bergerak keluar. Jadi dia sudah menyiapkan strategi. Tampaknya hanya ada satu pisau, tetapi sebenarnya ada dua pisau. Satu pisau memotong posisi semula yang lain, dan satu pisau diarahkan ke tempat yang berjarak 10 kaki dari Gui Xiao. Karena dia telah mengamati gerakan orang ini yang bersembunyi di balik darah, setiap orang dari mereka. Kali berikutnya dia bisa bergerak dengan keras, mereka semua 10 zang, jadi dia menyiapkan kebijakan strategis semacam ini. Sekarang tampaknya strategi semacam ini berhasil, dan Gui Xiao benar-benar tertipu. Mati saja untukku. Wu Chen memegang pedang pembunuh naga dan menebasnya lagi. Sekarang Gui Xiao telah terkena tebasannya, dia terluka parah. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya, kapan dia akan menunggu? Melihat pisau Wu Chen terbelah lagi, wajah Gui Xiao berubah drastis. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Sekarang dia terluka parah dan tidak bisa menahan serangannya. Gui Xiao berteriak lagi. Tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi hujan darah. Dia bahkan tidak tinggal bersama Yuan Shen. Dia dihancurkan oleh pedang Wu Chen yang ganas. Situasinya menyedihkan. Melihat tubuh Gui Xiao terkoyak, Wu Chen menarik napas. Kekuatan iblis itu benar-benar kuat, dia juga bisa menggunakan skill transfer instan seperti menghindari darah. Mungkin dia tidak bisa membunuh orang lain. Pada saat ini, energi yang sangat besar langsung memasuki tubuh Wu Chen. Energi ini jauh lebih kuat daripada energi iblis sebelumnya. Di dalam tubuh, Huo Yujue berlari liar dan bergegas keluar, menyelimuti energi ini, menyerapnya, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual yang melonjak, mengalir ke 8 salurannya dan ke seluruh tubuh, yang membuat pencapaiannya meningkat pesat. Pada saat ini, Wu Chen tidak dapat menahan tawa. Tidak ada yang mengira bahwa Huo Yujue begitu ajaib sehingga dia dapat menyerap semua jenis kekuatan dan mengubahnya menjadi energinya sendiri untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya, yang tidak berani dipikirkan orang lain. Apakah ada yang lain? Wu Chen menoleh dan melihat iblis lainnya. Ketika mereka melihat matanya menyapu, mereka gemetar. Mereka dengan cepat mundur karena takut ditatap oleh Wu Chen dan berakhir seperti Gui Xiao. Takut padaku. Wu Chen tersenyum tipis. Jangan berpikir bahwa jika kamu takut padanya, kamu akan aman. Ketika pergelangan tanganmu tenggelam, kamu mengangkat pisau pembunuh naga, dan itu memotong dengan ganas. Ketika para iblis melihatnya, mereka semua terkejut.
Mereka berlari dengan tergesa-gesa. Mereka harus berlari secepat yang mereka bisa. Bahkan Gu Xiao bukanlah lawan Wu Chen, apalagi mereka. Begitu pedang Wu Chen jatuh dan menunggu mereka, hanya akan ada satu jalan keluar. Yaitu kematian. Tidak ada jalan lain. Namun, kemana mereka bisa melarikan diri? Pedang Wu Chen jatuh, dan gas pedang yang kuat meletus seperti gunung berapi, menyapu dan terbuka, dan berguling ke segala arah. Para iblis menjerit dan tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Mereka hancur dan berubah menjadi genangan hujan darah. Setelah membunuh iblis-iblis ini dengan satu pukulan, Wu Chen berhenti dan melihat orang lain. Orang lain akan mengakhiri pertempuran. Tidak ada dari mereka yang lemah. Selama mereka tidak bertemu dengan iblis-iblis kuat di kerajaan naga, itu tidak masalah. Ambillah. Wu Chen menerima Raja Abadi. Raja Abadi memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar, yang tentu saja benar. Namun, saat mendapatkan kekuatan pertahanan yang besar, itu juga membatasi kecepatannya. Karena Raja Abadi sangat berat, bukanlah hal yang mudah untuk membawanya bergerak. Itu membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk mewujudkannya. Dalam perang, jika itu karena ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, yang jelas tidak sepadan dengan kerugiannya. Setelah menerima Raja Abadi, Wu Chen melihat iblis-iblis lain dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya bergegas ke mereka, memegang pisau pembunuh naga dan membunuh dengan sembarangan. Segera, ini adalah tempat kultivasi. Saya tidak tahu berapa banyak iblis yang telah terbunuh, hancur, dan tersebar. Wah, di antara para iblis, Wu Chen membunuh dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menghampirinya. Seseorang akan membunuhku. Seluruh tubuh Wu Chen terkejut, dan kesadarannya segera kembali ke roh. Tanpa berkata apa-apa, dia memegang pisau pembunuh naga dan langsung membelahnya. Namun, kekuatan ini, dengan kecepatan tinggi, menyerbu dalam sekejap mata, dan dia bergerak dengan tergesa-gesa. Kekuatan itu pasti kurang. Setelah bertemu dengan kekuatan ini, dia hanya bertahan sebentar, dan kekuatan itu hancur. Setelah menghancurkan serangan balik Wu Chen, kekuatan itu terus bergerak maju dan menuju serangan Wu Chen. Wu Chen lengah dan langsung terkejut oleh kekuatan ini. Sambil berteriak, Wu Chen jatuh ke tanah, memuntahkan banyak darah dan sangat menderita. Siapa yang akan membunuhku? Wu Chen sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan melancarkan serangan tiba-tiba dan melukainya dengan serius pada saat seperti itu. Dia tidak menyangka itu. Wu Chen, melihat Wu Chen terluka parah dan jatuh ke tanah, Xia Yulan dan Sun Yan panik. Mereka segera menghentikan iblis yang menggantung di sekitar mereka dan bergegas menghampiri mereka. Bagaimana kabarmu, Wu Chen? Apakah ada yang salah denganmu? Kekhawatiran Xia Yulan. Wu Chen bangkit dari tanah dan segera mengambil pil dari cincin penyimpanan. Dia menelannya. Kekuatan tadi sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan pisau pembunuh naga untuk memblokir sebagian kekuatannya, aku khawatir sekarang dia tidak hanya memuntahkan darah, tetapi juga terluka. Seseorang akan membunuhku. Mendengar ini, wajah kedua wanita itu banyak berubah. Tanpa diduga, hanya beberapa jam setelah mereka memasuki gurun timur, ada seorang pria yang ingin mengambil nyawa Wu Chen dan menyerangnya dengan ganas. Jelas bahwa mereka ingin membunuh Wu Chen. Siapa yang sembunyi-sembunyi, tidak berani muncul, hanya bersembunyi di kegelapan untuk serangan diam-diam. Suara kemarahan Xia Yulan keras. Dia sangat marah. Wu Chen adalah murid sejati dari halaman Bei Chen mereka. Dia sangat marah kepada mereka. Xia Yulan, kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku. Mungkin itu seperti Huayang yang terbang ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari segala arah, yang tidak dapat diprediksi. Aku tidak tahu di mana pria itu bersembunyi. Begitu wajah keempat orang itu berubah, mereka dapat mengetahui dari suara itu bahwa kekuatan orang-orang yang datang ke sini luar biasa. Huayang Fei, yang bukan orang lain, adalah murid sejati pertama dari sekolah Bei Chen. Dia memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang kuat. Dia jauh di depan orang lain. Dia adalah murid sejati paling kuat dari sekolah Bei Chen. Dalam kegelapan, pria bernama Huayang Fei memenuhi syarat. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga jelas bukan orang yang menganggur. Setan-setan di sekitarnya telah lama menghilang tanpa jejak.
Bahkan setan-setan di tingkat Xingjijing, itu sama. Meskipun mereka tampak muda, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat kuat dan mengerikan. Mereka memiliki begitu banyak setan yang mengawasi bersama sebelumnya, tetapi mereka dibunuh dan melarikan diri oleh keempat orang ini, jadi mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, Wu Chen berdiri dan berkata, "Tidakkah kamu ingin membunuhku? Aku berdiri di sini sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku. Jangan bersembunyi di kegelapan seperti kura-kura. Itu memalukan." Segera, sebuah suara keluar dari kegelapan, "Nak, kamu tidak perlu ragu. Malam ini, kamu pasti akan mati. Bahkan jika Huai Yang Fei datang sendiri, dia tidak dapat melindungimu." Wajah keempat orang itu berubah lagi. Berdasarkan situasi ini, tampaknya ada perseteruan berdarah antara pihak lain dan Wu Chen. Xia Yulan berpikir sejenak dan berkata, "Jika tebakanku benar, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang hiu putih. Hanya orang-orang hiu putih yang sangat membenci Wu Chen." Sun Yan mengangguk dan setuju. Meskipun dia tidak pergi ke Laut Cina Timur secara langsung, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara keluarga hiu putih dan halaman Beichen mereka setengah tahun yang lalu, dia juga mendengar tentang hal-hal ini dari mulut Xia Yulan, dan mengetahui permusuhan antara keluarga hiu putih dan Wu Chen. Hiu putih lagi, Wu Chen tidak menyangka bahwa orang-orang hiu putih akan datang begitu cepat, yang benar-benar menghantui. Tapi apa yang dia takutkan? Dia adalah ramuan tertinggi. Di dunia ini, orang-orang yang membuatnya takut belum lahir. Kurasa aku tahu siapa orang ini. Hou Junji tiba-tiba berkata. Ketiganya menatapnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Siapa?" Hou Junji menatap kegelapan, merenung sejenak, berkata, "Pikirkanlah, dalam ras hiu putih, siapa yang dapat memiliki nada sebesar itu, jangan menaruh huayang di matanya." Mereka bertiga tercengang dan merenung sedikit dalam hati mereka. Tiba-tiba, sebuah nama yang mengerikan muncul di benak mereka. Ya, kali ini Wu Chen benar-benar akan menderita. Tidak baik bagi Xia Yulan untuk berteriak. Sun Yan juga mengeluarkan semacam firasat buruk, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak seperguruan Hou, apakah kamu yakin itu benar-benar dia?" Hou Junji menatapnya dan berkata, "Saya harap tebakan saya salah." Pasir. Dari kegelapan terdengar suara langkah kaki, yang sangat lambat dan ringan, tidak mendesak dan tidak lambat. Namun, keempat orang Wu Chen diam, melihat ke depan, bahkan napas pun tidak dapat ditahan. Ada keheningan di lapangan. Kecuali suara langkah kaki yang berdesir, semua suara lainnya berhenti dan menghilang. Di bawah tatapan empat orang, sesaat kemudian, seorang pemuda keluar dari kegelapan perlahan. "Hiu langit, hiu langit." Melihat pemuda yang muncul di depan mereka, wajah mereka semua berubah. Meskipun mereka sudah menduga bahwa itu mungkin pria ini, mereka masih terkejut ketika dia benar-benar muncul di depan mereka. Hiu Tianshan, orang hiu putih, adalah yang paling kuat di antara generasi muda keluarga hiu putih. Kekuatannya jauh di atas hiu hantu. Bahkan di antara generasi muda seluruh wilayah Dongsuan, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Di antara keempat orang itu, Hou Junji dan Xia Yulan lebih tua dan sudah terkenal sejak lama. Adapun Sun Yan, meskipun dia masih muda, dia hampir tidak melakukan tindakan apapun di hari-hari biasa dan tidak menunjukkan gunung atau air, tetapi dengan penampilannya yang unik, dia juga dikenal oleh publik. Terlebih lagi, dia juga memahami keterampilan unik kendo tertinggi. Jurus 10.000 pedang milik klan, adalah keterampilan unik dari jalan pedang. Banyak orang yang berlatih jalan pedang, termasuk mereka yang kuat di alam Hualong dan bahkan alam legendaris, belum dapat memahaminya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya bakat wanita ini, hanya di atas dua yang pertama, tidak di bawah mereka. Namun, tidak peduli mereka adalah Hou Junji, Xia Yulan atau Sun Yan, mereka bukanlah tujuan kedatangan Tianxia kali ini. Tujuan sebenarnya adalah keempat orang lainnya. Pria ini tidak terlalu tua, paling-paling, dia baru berusia 20 tahun, dan prestasinya tidak tinggi. Namun, dia tidak seberani tiga orang di depannya. Namun, keberanian dan kejantanannya sangat besar. Dia berani membunuh mereka. Dia bukan satu atau dua. Dia telah membunuh banyak orang secara berturut-turut, bahkan orang-orang hiu putih mereka. Jenius hebat, hiu hantu yang kuat, mati di tangannya. Pria yang
Begitu berani, dia selalu ingin melihat siapa dia, dan juga ingin tahu apa yang dia makan. Keberaniannya begitu besar sehingga bahkan orang-orang hiu putih mereka berani membunuh. Nak, apakah kamu orang yang membunuh hiu hantu? Wu Chen berkata, ya, itu aku. Hiu langit berkata, kamu berani membunuh begitu banyak orang dari keluarga hiu putih. Apakah kamu bersalah? Bersalah. Wu Chen mencibir dan berkata, aku bersalah membunuh kalian, orang-orang hiu putih. Bukankah benar kalian orang-orang hiu putih membunuhku? Itu konyol. Hiu langit berkata, berdasarkan apa yang kau katakan tadi, itu menambah daftar kejahatan dan menamparkan dirimu sendiri 100 kali sekaligus. Wajah beberapa orang banyak berubah. Hari ini, hiu itu terlalu kuat. Tanpa diduga, Wu Chen menamparkan dirinya sendiri 100 kali. Ini memalukan bagi Wu Chen. Wu Chen berkata, apa yang kau lakukan? Beraninya kau memberi tahuku apa yang harus kulakukan. Yang paling dibenci Wu Chen dalam hidupnya adalah orang yang sok benar seperti ini. Di mata mereka, tidak ada seorang pun kecuali diri mereka sendiri. Hiu langit berkata, wah, tampaknya setelah kau mengalahkan hiu hantu, kau telah membesar-besarkan dirimu sendiri. Ingat satu kata, jangan biarkan aku melakukannya, atau kau akan menyesalinya. Wu Chen diam-diam menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Ia belum pernah melihat orang yang begitu sok suci sebelumnya. Ia terlalu malas untuk mengurus orang seperti itu. Abaikan saja. Pada saat ini, Hou Junji keluar, bergegas ke hiu langit sambil melengkungkan tangannya, dan berkata, anak hiu langit, tolong lihatlah bahwa demi halaman Bei Chen-ku, aku akan membuka jaring untuk Wu Chen, masa lalu biarlah berlalu. Aku harus sangat berterima kasih kepada halaman Bei Chen. Hiu langit menatap Hou Junji dan berkata dengan ringan, Hou Junji, aku katakan sebelumnya, kau tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Mungkin cukup bagi Huayang untuk datang ke sini. Hou Junji tidak marah. Tiansu sangat sombong, yang mana dia tahu. Alasan mengapa pihak lain begitu sombong adalah karena pihak lain benar-benar memiliki modal sombong, sepasang tangan besi, bertempur di seluruh dunia. Baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xia Yulan dengan kasar memotongnya. Hari apa, Tuan Hiu? Hou Junji, kau menjijikkan. Hari ini, hiu itu bertekad untuk membunuh Wu Chen. Bahkan jika kau menghentikannya, itu tidak akan berpengaruh. Ucapan cepat Xia Yulan itu benar. Sekarang, Wu Chen telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga hiu putih. Dengan kepribadian keluarga hiu putih, bagaimana dia bisa menyerah? Dia pasti akan menyusahkan Wu Chen. Tidak diragukan lagi. Jadi, apapun yang mereka katakan sekarang, itu tidak akan berpengaruh. Daripada membuang-buang kata-kata mereka untuk bernegosiasi dengan hiu langit, mereka harus menjaga kekuatan mereka. Pikirkan tentang bagaimana bagaimana menghadapinya. Wu Chen sekarang adalah yang paling potensial dari semua orang di Akademi Bei Chen. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Tidak peduli dalam alkimia atau kultivasi, dia memiliki bakat yang unik. Sekarang, Akademi Bei Chen sangat mementingkannya dan menaruh harapan besar padanya. Tidak seorang pun diizinkan untuk membunuhnya di tempat lahir. Jadi, bagaimanapun juga, tidak peduli berapa banyak mereka membayar, mereka ingin mempertahankannya, dengan cara apapun. Hou Junji melihat ke arah Xia Yulan. Dia juga orang yang bijaksana. Tentu saja, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Xia Yulan adalah bahwa permusuhan antara Wu Chen dan orang-orang hiu putih tidak dapat diselesaikan dalam beberapa kata. Hiu langit, apakah kamu benar-benar menolak untuk melepaskan Wu Chen? Hiu langit melihatnya dan berkata, jadi, apakah menurutmu aku akan melepaskannya? Hou Junji tahu bahwa perang ini tampaknya tak terelakkan. Hiu langit, aku mengagumi kekuatanmu, tetapi aku bukan kami berempat. Apakah kamu pikir kamu yakin dapat menghadapi kami berempat? Kekuatan hiu langit sangat mengerikan. Bahkan Huayang Fei tidak dapat menang. Oleh karena itu, jika mereka bertarung sendirian, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya. Namun, kali ini mereka berempat. Mereka seharusnya memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat bersaing satu sama lain. Hou Junji, apakah kamu ingin menghancurkanku dengan keunggulan jumlah orang? Hiu langit tersenyum tipis, matanya penuh ejekan, sangat meremehkan Hou Junji.
Hou Junji berkata, karena tidak efektif untuk bertarung sendirian, kita harus membuat keputusan seperti itu. Alih-alih marah, Hiu Langit tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Hou Junji, apakah menurutmu hanya aku? Ketika kata-kata itu jatuh, Hiu Langit mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke arah kegelapan. Seketika, puluhan orang segera mengepung dan mengepung keempatnya. Melihat orang-orang ini, wajah mereka berempat berubah drastis. Aku tidak menyangka bahwa Tianxia akan datang ke sini dengan persiapan yang matang kali ini, atau bahwa ada begitu banyak orang dalam kegelapan. Itu tidak terduga. Saudara Tian, ketika mereka melihat Wu Chen dan Hou Junji mengumpulkan mereka sangat marah dan menunjukkan cahaya yang ganas di wajah mereka. Hou Junji, sekarang aku tidak tahu siapa yang lebih dominan jumlahnya. Hiu Langit tersenyum tipis, memperlihatkan wajahnya yang dingin. Melihat orang-orang di sekitarnya, Hou Junji dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka. Tanpa diduga, keluarga Hiu Putih memiliki rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka telah mengatur semuanya dengan benar, untuk membunuh Wu Chen dan membalas dendam orang-orang keluarga Hiu Putih yang sudah mati. Apa yang harus dilakukan? Xia Yulan memiliki beberapa masalah. Ada begitu banyak orang Hiu Putih yang datang. Bahkan jika mereka dipisahkan, 2 atau 3 orang akan mengepung salah satu dari mereka bersama-sama dan memisahkan mereka, tidak ada jalan bagi mereka. Apakah mereka harus menanam di sini malam ini? Hou Junji berpikir sejenak dan berkata dengan tenang kepada ketiga orang humaniter itu, sekarang musuh kuat dan kita lemah. Benar-benar tidak cocok untuk bertarung dengan keras. Menurut pendapatku, kita harus mencoba menerobos pengepungan dan kembali ke lembah lebih awal untuk bertemu dengan para tetua, sehingga ada secercah harapan. Ada terlalu banyak orang di sini. Bahkan jika mereka berempat bertarung dengan sekuat tenaga, mereka mungkin tidak akan memberikan pengaruh apapun. Jadi, keluarlah secepatnya. Dalam situasi seperti ini, tidak seorang pun dapat menyelesaikannya kecuali para tetua dari Istana Beichen. Bagus. Tidak ada pendapat di antara ketiganya. Jika musuh kuat atau lemah, akan sulit untuk menyenangkan mereka. Jika mereka dapat menerobos, mereka akan menerobos. Jika mereka tidak dapat menerobos, mereka akan bertarung sampai mati. Tidak peduli apapun, mereka tidak sabar untuk mati. Baiklah, apakah kita sudah membahas bagaimana cara mati? Hiu Langit tersenyum tipis. Karena Hou Junji dan orang-orang ini ingin tetap tinggal untuk mati, maka dia harus melengkapi mereka. Hou Junji berkata, Hiu Langit, jika memang begitu, maka aku akan belajar darimu. Keterampilanmu. Setelah itu, Hou Junji mengepalkan tinjunya di bagian bawah lengan bajunya. Momentum yang kuat meletus, dan dia hendak bergegas ke Hiu Langit. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Tianxia sangat kuat, dengan kekuatannya saat ini, pasti mustahil untuk bertarung. Untuk ini, dia sama sekali tidak memiliki harapan. Namun sekarang hanya ada 4 orang, dan dia adalah orang yang paling kuat dalam kultivasi. Siapa lagi dia jika dia tidak menghalangi Hiu Langit itu? Xinjijing Jiu Chongtian, haha, prestasimu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan senyum tipis, Hiu Langit itu dapat melihat kultivasi nyata dari koleksi markis sekilas, dan matanya juga terkejut. Hiu Langit, jangan bicara omong kosong. Aku akan menemuimu saat aku datang ke sini. Hou Junji minum banyak, menggenggam tinjunya, dan langsung bergegas ke Hiu Langit tanpa rasa takut. Namun, Hiu Langit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Hou Junji, aku tidak tertarik padamu. Jika kamu berubah menjadi Huayang, saya tertarik untuk bermain. Hiu Langit melambaikan tangan, dan segera 4 orang muda keluar, menghalangi di depannya. Kekuatan dahsyat itu meledak dalam sekejap, seperti ombak, menyapu bersih. Lihat, wajah Hou Junji berubah. Tiba-tiba, ada semacam firasat. Jika Tianxian tidak bertarung dengannya, tujuannya akan lebih jelas. Itu hampir bisa menjadi Wu Chen. Hou Junji, biarkan mereka bermain denganmu. Belum terlambat untuk mengalahkanmu saat aku membunuh anak itu. Hiu Langit bukanlah tipe orang yang penuh ambisi. Dia sangat jelas tentang tujuan kedatangannya ke sini. Selain Wu Chen, ini adalah puncak kepalanya. Itu juga hal terpenting dari keluarga Hiu Putih mereka saat ini. Hiu Langit segera menarik keluar dan melihat Xia Yulan dan Sun Yan.
Kemudian dia masih tidak bertarung dengan kedua pria itu dan berkata, kamu bisa bermain dengan dua wanita cantik itu. Jangan abaikan wanita cantik itu. Ya, Tuhan. Orang lain juga tertawa. Mereka tidak menolak. Mereka tidak mengatakan apapun tentang apa yang diperintahkan kepada mereka dan bagaimana cara melakukannya. Mereka benar-benar mematuhi perintah Tianshan. Hiu Langit mengangguk dan bertanya kepada yang lain, lalu dia melihat ke arah Wu Chen. Wah, jangan harap ada yang menyelamatkanmu malam ini. Aku hiu yang baik. Tidak ada orang yang tidak bisa membunuh, dan aku tidak bisa membunuh mereka. Wu Chen juga tersenyum dan berkata, karena kamu begitu percaya diri, aku akan melihat bagaimana kamu membunuhku. Hiu Langit tidak banyak bicara dengan Wu Chen. Dia hanya mulai bertarung. Dia memegang tinjunya dan meninjunya. Tinjunya kuat, bergelombang, sangat kuat. Tinju itu meledak dan menyerbu ke arah Wu Chen. Tinju hiu gila. Wu Chen tahu bahwa tinju hiu gila adalah aksi hebat dari keluarga hiu putih. Tinju itu memiliki fluktuasi kekuatan bitah dan horor. Di bawah satu tinju, itu menghancurkan semua hal, yang sangat mengerikan. Namun, dia tidak takut. Dia perlahan mengangkat pisau pembunuh naga di tangannya. Kekuatan yang kuat mengalir ke pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga itu bersinar. Daoqi melesat keluar dan menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya, membuat ruang di sekitarnya menjadi lautan pisau. Tebasan Suanyuan. Wu Chen meneguk banyak, memegang pisau pembunuh naga, dan langsung membelahnya. Pedang Qi yang kuat meledak seperti banjir, dan menyerbu ke arah Hiu Langit. Serangannya juga sangat ganas, yang berada di luar kendali orang biasa. Ledakan. Kekuatan tinju yang melonjak dan cahaya pisau yang ganas bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Tiba-tiba, energi yang melonjak meledak dari tengah, dan berubah menjadi cahaya langit dan hujan, memancar ke segala arah. Energi yang melonjak, mengguncang ruang, menghancurkan segalanya. Kekuatannya lumayan, tidak mengherankan melihat tinjunya patah. Prestasi Wu Chen yang tampak sangat lemah. Namun karena ia dapat mengalahkan hiu hantu dan membunuhnya, itu membuktikan kekuatannya. Tidak mudah untuk menghadapinya. Dibandingkan dengan hiu langit, goncangan Wu Chen bahkan lebih kuat. Meskipun ia telah lama mengetahui bahwa kekuatan hiu langit itu mengerikan, tidak mudah untuk menghadapinya. Namun, meskipun ia berhasil mematahkan jurus itu, ia juga membuat tubuhnya penuh dengan qi dan darah. Tampaknya ia tidak dapat menahannya dan akan segera meledak. Menjalankan Huoyu Jue dan menyerap kekuatan pil, di satu sisi, ia menderita luka sebelum perawatan, di sisi lain, ia memulihkan kekuatannya. Kekuatan telapak tangannya sebelumnya sangat dahsyat. Jika ia tidak menangkisnya dengan pisau pembunuh naga, ia akan jatuh dan berubah menjadi hantu neraka. Harus saya katakan bahwa kekuatan pihak lain benar-benar kuat. Satu pukulan lagi. Hiu Langit tiba-tiba berteriak, kekuatan yang lebih dahsyat meletus dari tubuhnya, napas yang sangat kuat, terpancar, seperti ombak, menyapu ke segala arah. Dengan satu pukulan, kekuatan Hiu Langit meledak. Kekuatan tinju yang melonjak dan ledakan dahsyat membentuk badai. Badai itu langsung menuju Wu Chen. Badai itu sangat dahsyat.